Tapi kita masuk itu ternyata yang nggak kita tahu ada orang meninggal di situ. Memang sudah nasib kita pesawat itu crash. Wow, ya kena lah kita hukum adat di sana. Hai, balik lagi di Space bareng aku Denti. Nah, kalian sadar nggak hari ini aku ngajak kalian ngobrol bareng di tempat yang agak santai nih. Aku ngajak kalian ngobrol di Warung Madura. Hari ini kita bakal ngobrol sama expert drone dari PT Supovindo yang lagi hits banget di kantor. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol sama dia. Halo Mas Bibit. Halo Mbak Danti. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, aku tuh sering banget sebenarnya dengar nama-nama Mas Bibit, Mas Bibit. Kalau apa-apa ke Mas Bibit. Katanya Mas Bibit ini pilot drone ya. Bisa dibilang kalau pilot tuh agak sedikit tua kali ya. Soalnya nggak pakai seragam pilot juga. Itu dia Mbak. Sebenarnya sih kalau saya sih lebih kepada geodetic engineer. Jadi bukan hanya untuk nerbangin pilot, tapi kita juga di situ mengcapture data, menganalisis sampai membuat modelingnya Mbak. Gitu. I see. Tapi Mas kesini nggak naik drone ya? Yang dong Mbak. Mas, tapi apa sih sebenarnya kerjaan yang menarik dari kamu, atau sebenarnya secara garis besar kerjaan kamu tuh ngapain? Oke, kalau saya di Supovindo sebagai geodetic engineer, di sini tentunya saya melakukan survei terhadap area fotogrametri, kemudian juga survei terestrial ataupun survei topografi dan juga survei batimetri, di mana nantinya hasil dari analisis data tersebut bisa dimanfaatkan untuk modeling ataupun analisis tertentu, Mbak. Oke, aku berusaha untuk menangkap, tapi kayaknya masih nggak ketangkep juga. Coba Mas, kalau sederhananya itu kerjaan tentang apa Oh, sih? sorry. Oke. Gini, paling gampang, paling simple itu kayak kita ingin mengetahui bagaimana sih cara kita mencapai tujuan ataupun mencari jalan yang paling dekat atau yang paling bebas hambatan. Nah, itu kan pasti butuh tuh Mbak informasi jalan yang ada terkait dengan rutenya. Nah, kita bertugas untuk memberikan informasi yang sedetail mungkin, baik itu jenis jalannya, lewat mana saja, ataupun kondisinya juga. Nah, kurang lebih begitulah Mbak, paling simpel ya. Oh, jadi kayak misalkan mau ada bangunan tol baru, atau misalkan kan aku lagi sering nih lihat pembangunan jalan baru itu bisa lah ya pakai dilihat dari drone. Bisa banget, apalagi tentunya kalau untuk pembangunan jalan kan kita pengen melihat yang nilai cost efisiensi ya. Yang paling deket yang mana sih? Ya, lewat betul. mana, apa harus dikananin dulu apa dikirin dulu, gitu lah ya simpelnya. Tapi kamu kalau main drone di mana Mas? Biasanya di lapangan Aldiron ya? Ya enggak dong. Kalau saya sih main drone itu ya alhamdulillah ya Mbak ya. Udah dari Sabang sampai Merauke. Ya minimal 5 pulau besar udah lah. Siap, udah keliling Sabang sampai Merauke ya. Berarti kamu tuh orang yang sering dinas-dinas gitu ya? Kurang lebih begitu Mbak. Jadi ada kebutuhan survei itu di beberapa lokasi pasti diterjunkan tim-tim dari survei. Oke. Tapi kamu tuh kalau dinas-dinas gitu paling lama biasanya berapa hari Mas? Hitungannya mungkin paling lama 3 bulan Mbak. Sumpah, itu lama banget sih. Ya kurang lebih begitu lah. Kamu gak bosen emang? Atau kamu malah emang tipe orang yang senang jalan-jalan? Saya cenderung orang yang menikmati suasana baru. Dalam artian kalau di tempat baru, saya nemu ambience baru, nemu makanan baru, itu menarik sekali. Tapi tentunya mungkin itu 1 atau 2 minggu pertama ya. Ini 3 bulan soalnya ya. Sisanya pasti ada rindu keluarga lah. Gitu. Anak, kamu tuh kalau lagi udah mulai di titik jenuh kamu tuh, apalagi kayaknya kalau dinas itu emang gak kenal waktu ya Mas ya. Kadang tuh kalau kita di kantoran itu kan 8 to 5. Tapi kalau dinas tuh malah orang lebih sering kerja tuh overwork. Jadi dia bahkan sampai malam suka masih kerja even Sabtu Minggu. Nah kamu gitu juga gak? Ya sebenarnya kalau orang dinas tuh punya target Mbak. Jadi memang nggak ada tanggal hitam. Nggak ada tanggal merah maksudnya. Nggak ada tanggal merah. Kalau tanggal hitam merah semua aku mau Mas. Terus ya Mbak ya. Maksudnya nggak ada tanggal merah selama kita lagi kerja. Jadi di lapangan tentunya kita ngejar dari target yang sudah ditentukan. Nah dari situlah kita bisa mengukur kemampuan tim kita untuk memenuhi target itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikutin tuh alurnya gitu. Oke, tapi kamu ini ya dengan pace orang dinas yang padat, even overwork atau Sabtu Minggu, tapi how to stay refresh yang kamu lakuin dan juga
itu secara physically and mentally ya, karena kan Ya. orang kalau kerja mulu gak cuma capek di badan tapi di pikiran, di mental juga gitu. Nah, Ya. kamu gimana tuh how to stay refreshnya? Ya kalau how to stay refresh berarti yang pertama kalau cara fisik ya, Mm-mm. berarti kita harus ngukur nih. Kita tahu dulu nih diri kita tuh kuat seberapa jauh sih gitu. Misalnya kalau saya kerja, saya harus menuju ke sebuah lokasi, saya kuat berjalan berapa jauh, berapa jam. Nah itu kita harus ngukur kemampuan diri kita harus siapkan diri kita untuk ada juga untuk istirahat, untuk makan tentunya, apalagi kuliner ya. Mumpung di daerah loh kita harus kuliner. Kemudian juga kalau dari secara mentally, kita tuh harus menerima tuh apapun kondisinya ya udah enjoy aja di situ gitu. Tapi kamu pernah nggak ada experience unik pas selama kamu dinas nih, kayak misalkan kamu lagi dinas terus pas apakah itu bertepatan dengan hari raya atau misalkan kamu dinas tapi kayak ini experience gue paling unik nih. Ya dulu pernah ada satu hari raya itu saya merasakan di kampung orang. Wih, Jadi di kampung mana nih kalau boleh tahu? Ya, jadi waktu itu walaupun bukan Idul Fitri ya, tapi ya Idul Adha ya, namanya hari besar raya. juga ya. Hari raya pengennya kan di rumah Betul. gitu di tempat keluarga. Tapi waktu itu kita pas lagi dinas ketemunya dengan keluarga orang. Nah, Jadi ada tempat itu kalau Kalimantan Tengah itu terkenal dengan sampit ya. oke. Ya sampit tuh ya sama nih kayak warung Madura gitu. Jadi di atasnya sampit itu ada Muara Tewe, kemudian di atasnya itu ada Puruk Cahau. Sampit aja soalnya udah jauh guys. Jadi ini daerah yang lebih jauh lagi dari Sampit. Lebih jauh lagi Mbak. Yang menarik adalah di sana saya cuma dapat listrik itu dari jam 5 pagi. Dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi, dan itu cuma kuat untuk ngecas HP sama lampu aja tuh. Jadi lebaran dengan gelap gulita. Dengan gelap gulita, mau nggak mau harus ya berdamai lah dengan situasi. Dan uniknya adalah ketika saya rindu dengan keluarga, saya harus berjalan itu kurang lebih 1 kilo naik ke atas bukit sampai jam 12 malam, hanya di situ dong ada sinyal. Ya Allah, kasihan banget. Gitu. Bener-bener terpencil ya kalau gitu. Nah terus abis itu, tapi Mas, kamu kan udah experience dinas kemana-mana nih, dari Sabang sampai Merauke katanya kan. Ada gak sih satu tempat dinas yang pernah kamu datengin itu tuh kamu agak takut gitu, either itu mungkin spooky atau mungkin itu culture-nya di sana, orang-orang di sananya, atau mungkin ada hewan-hewan yang gila, gue ketemu buaya literally di depan hotel gue gitu. Oke. Kalau untuk hewan otomatis kita kerja kan memang masuk hutan nih, otomatis mereka eksis dan juga nggak kelihatan. Nah pasti mereka eksis ada di situ. Tapi kalau untuk yang culture shock itu yang pertama itu yang harus kita tahu nih. Oh iya. Gitu, karena saya punya pengalaman menarik dan itu ya bisa dianggap ya kita harus tahu dulu apa yang harus berlaku di situ hukumnya. Jadi pernah masuk hutan suatu waktu dengan tim bareng, udah kerja kita dengan nyaman, dengan santai. Kemudian di luar itu udah nunggu tetua adat atau serem sih. Iya. Karena itu orang adat sana ya, dan kita bukan orang asli sana ya. Betul. Itu udah nunggu semua, mereka dengan pakaian adat lengkap nunggu kita, walaupun bukan pakaian adat lengkap tapi dengan instrumennya lah gitu. Nunggu kita, negur kita secara keras. Kenapa kalian kerja? Kok boleh masuk hutan? Emang itu hari apa Mas? Itu emang hari libur kah atau Ya, udah malam? hari biasa aja, hari biasa normally kita kayak di Jakarta lagi kerja segala macam. Tapi kita masuk itu ternyata yang nggak kita tahu ada orang meninggal di situ, gitu. Jadi ternyata hukum adat itu nggak boleh berladang atau berhutan pada saat berkabung. Oh oke, Gitu. dan itu kita nggak tahu sama sekali Nggak ya. tahu, karena yang meninggal kita juga nggak tahu di kampung sebelah mana, gitu. Nggak ada pengumumannya kayak di sini ada toa masjid gitu pengumumannya gitu. Ya di sana nggak ada gitu. Jadi ya kena lah kita hukum adat di sana. Diapain gitu. tuh Mas hukum adatnya? Ya kita ikut upacara adat, ikut harus memberikan denda tertentu lah yang harus kita bayarkan di sana gitu. New experience ya sebenarnya ya. Agak bikin deg-degan tapi ngerasain juga upacara adat di kota orang. Iya betul. Tapi Mas, kamu pernah nggak? Oke kan itu tadi kita udah ceritain yang uniknya, terus ada sedihnya juga ya karena harus lebaran di kota orang jauh dari keluarga. Tapi kamu pernah nggak, satu nih terakhir aku nanya tentang experience kamu, ngalamin bad experience yang mungkin bisa bikin kamu trauma? Iya, bad experience itu tentunya kalau nerbangin drone, ketakutan seorang pilot adalah nggak bisa mengamankan pesawat dan juga seisinya
atau load-nya gitu. Jadi ketika pesawat itu jatuh, itu ada ketakutan terbesar dari seorang pilot. Itu pernah kita alami. Jadi pada saat kita survei, harusnya memang kita menyadari bahwasanya nggak boleh survei pada waktu tersebut gitu. Ini kamu survei lagi di mana? Sorry. Lagi di wilayah sekitar Banjar lah di Kalimantan ya, Selatan. masih di Kalimantan. Iya, masih Kalimantan Selatan. Kalimantan. Nah, Banjar ini religiusnya tinggi di sana. Jadi pada saat itu memang itu adalah kelalaian dari kami. Kami melakukan survei itu pada saat jam menjelang sholat Jumat. Gitu. Tanpa sepengetahuan saya, ya pilot karena ngejar target ya, namanya orang di lapangan ngejar target tuh. Dia coba terbang karena dia non muslim. Oh iya. Dia coba terbang. Jadi dia di saat kamu lagi break istirahat sholat, dia mencoba untuk tetap berkinerja, nerbangin iya, karena totalitas sebagai pegawai kan ya. Jadi ngejar waktu, terbang, dan ya memang sudah nasib kita, pesawat itu crash. Wow. Tabrakan sama apa? Nggak tabrakan Mbak, langsung jatuh Mbak, menukik tajam gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi menukik jatuh. Iya, menukik jatuh langsung. Dan itu memang secara udah di sistem ya. Semuanya oke, checklist juga oke gitu. Jadi jadi yang kita berpikir positifnya adalah kita menghormati waktu-waktu di mana kita memang harus istirahat gitu. Jangan ngeforsir kerja karena adanya target. Target itu penting, tapi kita harus menghormati diri kita minimal. Kita harus istirahat loh gitu. Kita berhenti sebentar, break sebentar, baru kita bisa lanjut lagi. Nah Mas, kamu pas lagi kayak gitu itu kan kita kalut ya, itu pulau nun jauh di sana. Terus mungkin tim tuh di sana juga cuma berberapa Mas? Kalau tim survei biasa kita cuma bertiga atau berempat maksimal. Cuma bertiga dan mengalami tiba-tiba drone-nya crash gitu ya. Kamu gimana nge-solve problem itu? Ya di sana ya alhamdulillah masing-masing sudah punya fungsinya ya. Dalam arti masing-masing sudah memahami tugas saya apa gitu. Jadi masing-masing itu sudah paham dan juga sudah dibekali kompetensinya. Jadi ketika pesawat crash tersebut kita langsung fixing di lokasi. Alhamdulillah memang barangnya itu sendiri kita buat itu dengan yang mudah untuk diperbaiki gitu. Jadi nggak nyampe 1 hari, selang 2 jam udah bisa terbang lagi. Keren banget sih timnya Mas Bibit. Emang ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Kadang ada budaya-budaya yang mungkin kita nggak tahu, tapi karena kita lagi di sana, kita tuh ya harus ngikutin adat sana gitu kan. Ya, betul. Nah, Mas, tapi kamu masih sering dinas nggak sekarang? Kalau sekarang sih bisa lebih seringnya di kantor kayaknya. Nah, senangnya ya udah balik lagi ke kantor pusat di Jakarta ya. Iya betul. Nah berarti kamu sekarang mostly behind the desk aja gitu? Ya sekarang sebagian besar waktu saya ada di kantor. Gitu. Oke, nah gini ya, kan Mas Bibit nih emang sering dinas luar dan sekarang baru akhir-akhir ini aja stay lagi di kantor pusat, which is mostly doing something recurring gitu ya, yang itu-itu aja. Kamu pernah gak sih ngerasa burnout? Tunggu burnout tuh apa ya Mbak ya? Maaf nih Mbak ya. Oke, sorry. Kayaknya gap kita kayaknya gak terlalu jauh, tapi agak-agak catch up ya sama burnout itu apa? Generasinya beda Mbak, maaf. Saya agak kolonial soalnya. Oke Mas, sorry Mas. Jadi mungkin nih teman-teman yang lagi nonton nanti bisa lihat di kiri, kanan, atas, bawah aku burnout apa. Tapi menurut Lollipop, burnout itu adalah sindrom karena stres kerja. Oke. Jadi Mas pernah gak sih gara-gara sekarang udah ngendok aja di kantor pusat, jadi kamu mulai ngerasain gue kayaknya ada sindrom tertentu yang bikin gue stres kerja nih, kayaknya udah mulai kena nih. Karakter dari seorang surveyor tentunya mereka tuh jiwanya eksplorasi ya. Dalam artian ketika dia harus duduk mantengin komputer, udah gitu dia mengerjakan sesuatu hal yang bukan job desk-nya dia dahulu, itu muncul burnout tersebut. Nah jadi kita mulai timbul stres nih karena kita biasa merefresh diri kita ngeliat yang hijau-hijau gitu kan, ngeliat pemandangan bagus, nggak ada macet, tiba-tiba harus duduk di kantor, berangkat tiap hari. Polusi, panas. Kalau ke kantor naik apa? Saya naik KRL Mbak. Angker, anak kereta ternyata. Jadi pasti burnoutnya berasa ya. Pasti berasa banget. Ya udah Mas, kalau misalkan emang burnout dan stres kerja, kenapa nggak resign aja? Itu tambah pusing kayaknya kalau resign. Cicilannya banyak soalnya.
Nah, pas kamu lagi burnoutnya ini, udahlah kamu switch kan sekarang jadi harus di kantor pusat balik lagi ke kota yang udahlah macet, panas, polusi, kerjaannya juga banyak administratif, bikin untuk orang lapangan tuh sebenarnya bikin pusing ya karena selama ini kan Iya, mereka pasti. nyari data aktif gerak sana kemari, tapi untuk berada di meja tuh emang agak it takes courage lah ya untuk orang lapangan balik lagi ke meja. Nah, kamu tuh kalau cope up with stress tuh gimana sih, Mas? Ada hobi kah atau ada yang kamu lakuin kah supaya oke, gue nggak boleh stres lagi, gue harus gini. Pop up with stress. Jadi gini, kalau kita mau ngadepin itu ya, namanya kan kita bekerja ya. Bekerja itu pasti ada yang enak, ada yang enggak ya. Jadi kita tuh sama aja kayak minum sirup aja, Mbak, gitu. Jadi jangan mau manisnya doang gitu. Tapi ya kadang-kadang kita harus minum kopi. Karena kan kalau sirup juga kalau terlalu manis nggak enak. Iya, gitu. soalnya kalau kemanisan bisa nguji di laboratorium Skovindo gitu. Sama iklan dikit nih. Iya, oke. Jadi intinya gini, Mbak. Intinya kita butuh sesuatu yang kita bisa merilekskan diri kita, gitu. Jadi Setuju banget. kita bisa kalau saya biasanya saya punya hobi di luar dari kegiatan aktivitas kerja, itu saya biasa bersepeda atau naik motor, motornya motor Vespa misal begitu ya. Anak Sanmori lah, cari sarapan gitu kan, atau juga saya punya kegiatan hobi sebagai fotografi. Fotogrametri kerjaannya ya. Jadi dia agak kurang bisa membedakan pekerjaan dan passion saking udah passionate banget sama kerjaannya ya. Tapi Mas Betty emang suka fotografi ya? Ya betul, Mbak. Oh gitu. Jadi kalau fotografi itu sebenarnya passion dari zaman masih SMA sebenarnya. Jadi mungkin karena suka motret landscape atau juga motret makro gitu, jadinya itu menampilkan sesuatu yang original gitu. Kalau motret model itu ya mungkin ya itu dibentuk ya, karena kita harus memposisikan pose tertentu. Tapi kalau yang original itu ya natural itu, jadi lebih menarik gitu. Nah, tapi waktu kamu dulu dinas kamu juga suka motret gitu, menyalurkan hobi kamu. Kayak kan kamu bilang kamu suka foto landscape ya, berarti waktu kamu dinas itu kayak sebuah media atau gue salah. Oh tentunya dong, kalau lagi dinas itu ya kesempatan kita untuk ya itu tadi, Mbak, kita untuk keluar dari burnout itu ya kita harus cari hobinya kita. Nah ketika lagi dinas memang saya punya hobi di mana saya motret landscape-nya Masjid Agung. Jadi kayak kalau jalan-jalan sukanya kan beli souvenir ya. Kalau Mas Bibit sukanya malah motoin Masjid Agung daerahnya. Betul lah, karena arsitekturnya beda-beda antar daerah, dan itu kalau dikumpulin dari Sabang sampai Merauke, wah itu keren banget ya. Iya, nah sabar deh nunggu Mas Bibit bikin exhibition fotografi isinya Masjid Agung se-Indonesia ya, karena udah semua wilayah dong gituin. Kalau gitu nggak sabar juga dong nunggu surat tugas ke seluruh keliling Indonesia. Kan tadi kamu udah cerita tentang kerjaan kamu, bahwa kamu tuh megang drone tuh bikin foto-foto juga dari drone, dan kamu sekarang juga bilang sebenarnya passion gue juga foto. Berarti tuh antara kerjaan kamu dan passion kamu nih masih beririsan ya, maksudnya kamu menjalankan pekerjaan yang sebenarnya kamu suka, iya nggak sih, Mas? Iya, ya itu mungkin kelebihan yang privilege privilege. Bahasa privilege ya, bahasa Jaksel gitu ya. Ya jadi mungkin tuh ya privilege ya. Ini nyobain agak susah juga ya ngomongnya privilege gitu. Jadi intinya saya beda generasi. Jadinya itu ya, mungkin itu privilege yang gift ya, yang diberikan. Saya bisa melakukan pekerjaan tersebut, dan itu menjadi sebuah hal yang membuat kita tuh selalu senang melakukan hal itu, gitu. Jadi kita bekerja itu dengan semangat gitu. Nah mungkin kalau tapi kan nggak selamanya privilege itu memberikan kita kenyamanan gitu. Kadang-kala nah ini yang paling bahaya sebenarnya, kita udah nyaman di satu posisi gitu, kita udah ada privilege-nya, ada di comfort zone lah itu bahasanya, tapi juga mau nggak mau di posisi lain kita harus menerima sesuatu yang nggak membuat kita nyaman.
Karena Mbak. sebenarnya apa yang kita suka pun nggak mungkin enak semua ya. Oh pastinya. Ada nggak enaknya juga ya. Pasti ada yang nggak enaknya, itu dia. Ya tadi loh Mbak, kalau kita minum sirup terlalu manis kan nggak enak jadinya. Jadi gitu. pusing ya, enak Iya. kan. Tapi kalau misalkan, nah berarti gini Mas, Heeh. walaupun kamu suka passion kamu di fotografi, kamu bilang, ayo sebenarnya gue seneng dan kerjaan gue tuh juga mirip-mirip lah ya. Nah tapi ada aja kan hal-hal yang sebenarnya itu inilah yang menjadi hurdle gue ketika gue mengerjakan ini gitu kan ya Mas. Nah gimana sih cara kamu berdamai dengan situasi yang gak ngenakin ini? Ya, kalau berdamai itu kita nganggapnya kita harus punya niatan. Kalau cara saya ya, saya berpikir ini menganalogikan bekerja itu adalah sebuah ibadah gitu. Jadi kita harus melihat itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan gitu kan. Tapi ibadah itu tentunya punya effort dan juga punya gift-nya itu pahala gitu. Sama kayak kerja ada usaha, ada juga hasilnya, outputnya adalah Gaji tentunya. bonus gaji. Betul. Tapi harus ada apa ya, usaha Usahanya dulu. Oh gak bisa ya, aku cuma duduk doang terus dapat duit tuh gak bisa ya. Nggak bisa kalau bukan anak sultan kayaknya. Jadi aku emang tetap harus bekerja ya Iya, untuk tetap harus mendapatkan bekerja. uang. Nah kalau kita udah prinsipnya kerja itu ibadah, kan kita bisa ngeliat nih, orang ibadah itu kan nggak semuanya tuh mudah dilakukan. Ada yang beratnya juga, ya kan? Sholat 5 waktu aja kadang kita suka, kok berat banget ya, padahal itu dia. adalah Makanya kalau udah berprinsip seperti itu, maka sesuatu yang nggak enak pun itu ya mau nggak mau sudah jadi satu paket untuk kita lakukan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya aduh nggak enak nih ngerjain ini, jadi mau nggak mau itu harus kita terima. Itu Mbak prinsipnya. Iya, setuju. Wah gila sih Mas Bibit nih, emang inspiratif banget ya Mas. Emang kamu udah berapa lama sih kerja di Skovindo? Ngomong-ngomong nih, setelah kita ngobrol lagi aku baru Mas kamu tuh ternyata inspiratif juga ya. Nah aku sebenarnya tektok kerja sama Mas Bibit tuh juga baru sekali 2 kali ya Mas, tapi baru ini aku ngobrol agak deep sama Mas Bibit dan ternyata banyak insight-insight yang inspiratif, experience Mas Bibit yang aku kayak, oh ternyata bisa kayak gitu juga ya. Nah emang kamu udah berapa lama Mas di Skovindo? Ya kalau di Skovindo tuh kurang lebih kalau sekarang 2024 ya. Iya. 2004 dari 2000 kurang lebih 2015-16 lah, kurang lebih ya sekitar 9 tahun lah, 9 tahun lah. 9 menuju 10 tahun ya, satu dasar Mas. Hampir anniversary 10 tahun ternyata. Nah Mas, jadi kalau boleh aku wrap up nih dari cerita-cerita kamu, experience kamu waktu kamu masih dinas, sampai sekarang kamu di kantor dan ngalamin burnout. Aku sih nangkepnya adalah intinya kamu tuh enjoy the moment aja and give your best gak sih? Tapi jangan lupa istirahat karena Mas Bit ini masih juga loh ngejalanin passion dan hobinya. Ya betul Mbak, jadi kalau kita udah nikmatin seluruh prosesnya itu kita gak akan rasa capek nih ngerjain ini. Dan kita akan dapat kepuasan sendiri ketika hasil karya kita itu outstanding gitu. Jadi dalam artian itu melebihi ekspektasi dari si pemberi kerja. Nah itu akan memberikan kita sebuah kepuasan yang oke nih gitu. Jadi selain kerja kita juga bisa memberikan sesuatu yang produk yang outstanding itu sendiri. Keren banget Mas Bibit. Mas Bibit thank you banget ya buat waktunya, buat ngobrol sama aku di sela-sela kesibukannya Mas Bibit. Semoga teman-teman yang nonton nih juga dapat inspirasi yang sama dari atas kerjanya Mas Bibit yang ternyata inspiratif banget. Nah, thank you juga buat semuanya yang udah nonton episode hari ini. Untuk semua teman-teman Super SCI, jangan lupa untuk follow, like, dan komen semua sosial media kita di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!